Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ustaz doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini Ustaz akan menyampaikan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat SPLTV ya. Untuk teman-teman kelas 10, kita sudah membahas ini waktu di sekolah, cara menyelesaikan SPLTV. Nah, pada video kali ini Ustadz akan lebih mendalami materi, yaitu menggunakan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nanti materinya? Yuk kita simak sama-sama. Baik teman-teman semuanya, mari kita bahas materi kita hari ini. Bab kita kali ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Subbab menggunakan SPLTV untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam subbab ini, kita akan disuguhkan soal-soal cerita dan kita diminta untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Maka kita bisa menyelesaikan tersebut dengan menggunakan SPLTV. Namun dalam penyelesaiannya kita perlu menggunakan trik dan tips agar kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Oke, mari kita simak sama-sama. Baik, saya akan membahas soal cerita yang pertama. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama perlu kita lakukan adalah baca dan pahami pertanyaan dari soal tersebut. Oke, kita lihat pertanyaannya ada di sini. Tentukan banyak ikan gupi dan ikan moli, ya. Kita diminta menentukan banyaknya ikan gupi dan ikan moli. Oke, sudah ketemu. Langkah kedua, baca soal cerita ini kalimat per kalimat, setiap titik berhenti. Pahami setiap kalimat tersebut. Oke, kita masuk ke kalimat pertama dari awal. Pak Benny mempunyai ikan pelati, ikan gupi, dan ikan moli. Titik. Dari sini, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu permisalan. Ya, permisalan. Ikan pelati kita misalkan X, ikan gupi kita misalkan Y, ikan moli kita misalkan Z. Nah, oke. Selanjutnya kita baca kalimat selanjutnya. Jumlah ketiga jenis ikan tersebut 135 ekor. Kita pahami, jumlah ketiga jenis ikan tersebut 135 ekor. Berarti bagaimana? Ya, ikan pelati ditambah ikan gupi ditambah ikan moli, jumlahnya adalah 135 ekor ya. Kemudian kalimat selanjutnya, ikan gupi 15 ekor lebih banyak dari ikan pelati. Oke, ikan gupi apa tadi? Y. Maka bagaimana menulisnya? Y itu lebih banyak 15 ekor daripada ikan pelati. Pelati itu adalah X, begitu ya. Kemudian kalimat terakhir, jika perbandingan antara banyak ikan gupi dan ikan moli 3:4, tentukan banyak ikan gupi, banyak ikan moli. Oke, di sini ada perbandingan ikan gupi dibanding ikan moli. Dilihat, gupi Y dibanding moli Z. Perbandingannya adalah 3:4. Nah, oke teman-teman, dari sini kita sudah masuk ke langkah 4, yaitu model matematis. Tetapi model matematis ini masih berantakan. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya adalah kita harus samakan variabel itu di sebelah kiri semua, kemudian konstantanya di sebelah kanan, begitu ya. Oke, kita rapikan. Yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 135. Ini sudah rapi. Tetapi yang kedua kita rapikan. Y dikurangi X, X-nya pindah ruas sama dengan 15. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu Y dibanding Z sama dengan 3 dibanding 4. Maka kita bisa menyelesaikan ini dengan perkalian silang ya. Y dikali 4, kemudian Z dikali 3. Kita tulis di sini, Y dikali 4 adalah 4Y, kemudian Z dikali 3 adalah 3Z. Seperti ini ya. Maka kita pindah ruas 3Z-nya menjadi 4Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Nah, selesai, semua variabel ada di sebelah kiri. Maka ini kita namakan persamaan pertama, kemudian ini adalah persamaan kedua, kemudian ini adalah persamaan ketiga. Oke, sudah sampai sini? Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Di sini sudah ada 3 persamaan, X tambah Y tambah Z sama dengan 135, Y kurang X sama dengan 15, dan 4Y kurangi 3Z sama dengan 0. Oke, maka bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita bisa mensubstitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Oke, langkah pertama yaitu substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan pertama. Oke, persamaan kedua apa itu? Y min X sama dengan 15. Oke, bila min X-nya saya pindah, kemudian 15-nya saya pindah juga, jadinya bagaimana? Maka Y min 15 itu sama dengan X, begini kan? Oke, kemudian persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan pertama. X-nya diganti Y min 15. Kita ganti berarti X-nya itu Y min 15. Begini kan? Kemudian ditambah Y, kemudian ditambah Z, kemudian sama dengan 135. Oke, di sini kita bisa menemukan min 15 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 135 ditambah 15, kemudian ini ada Y, ini juga ada Y, kita tambahkan 2Y tambah Z. Oke, kita lanjutkan. 2Y ditambah Z sama dengan 150. Oke, ini menjadi persamaan keempat. Nah, kita lihat persamaan mana yang variabelnya Y dan Z. Y dan Z persamaan 3, maka kita masukkan persamaan 4 ke persamaan 3. Kita lakukan eliminasi maksudnya ya. Oke, langkah kedua yaitu eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4 ya. Ini maksudnya 4. Oke, kita tulis di sini. Persamaan 3 adalah 4Y min 3Z sama dengan 0. Persamaan 4 adalah 2Y plus Z sama dengan 150. Oke, kita perhatikan. Kira-kira kita mau mengeliminasi variabel yang mana? Sepertinya variabel Y saja ya. Yang atas tetap dikali 1, yang bawah dikali 2. Sehingga kita akan kalikan
4Y dikali 1 tetap 4Y, kemudian minus 3Z dikali 1 tetap minus 3Z, kemudian 0 kali 1 tetap 0, lalu bawahnya 2Y dikali 2 yaitu 4Y, kemudian Z dikali 2 yaitu 2Z, kemudian 150 kali 2 adalah 300. Oke, baik. Selanjutnya, lihat di sini ada variabel yang sama, 4Y dan 4Y, maka biar Y-nya hilang kita kurangkan. Oke, 4Y kurang 4Y habis, maka tidak perlu kita tulis. Lalu minus 3Z dikurangi 2Z, hasilnya adalah minus 5Z. Oke, kemudian 0 dikurang 300 adalah minus 300. Lalu berapa nilai Z-nya? Di sini min 5-nya kita pindah ruas jadi bagi. Min 300 dibagi min 5, hasilnya adalah 6. Baik, sudah ketemu Z-nya adalah 60. Lalu kalau kita sudah menemukan Z, bagaimana? Kita masuk langkah ketiga, ya. Langkah ketiga adalah substitusikan, yaitu memasukkan Z ke persamaan yang sudah ada Z-nya, yaitu persamaan 3 ataupun persamaan 4. Oke, di sini lebih mudah memasukkan Z ke persamaan 4. Baik, kita masukkan 2Y ditambah Z sama dengan 150. Z-nya diganti 60. 2Y ditambah 60 sama dengan 150. Sehingga 60-nya pindah ruas. 2Y sama dengan 150 min 60. Sehingga 2Y sama dengan 90, kemudian Y-nya adalah 45. Oke, Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, maka kita bisa masukkan Y dan Z ke persamaan 1. Oke, kita langkah terakhir, langkah keempat adalah substitusikan Z dan Y ke persamaan 1. Oke. Kita masukkan ya. X-nya tidak tahu, tetapkan X. Y-nya 45. Oke. Z-nya 60. Oke, hasilnya 135. Maka 45 tambah 60, 105. X ditambah 105 sama dengan 135. Kemudian 105-nya kita pindah ruas. X sama dengan 135 dikurangi 105. Maka X-nya adalah 30 ya maksudnya ya. Maka X-nya adalah 30. Nah, oke. Sudah ketemu X, Y, Z. Kita lihat pertanyaannya tadi. Ikan gupi. Oh, di sini ya. Langsung di permisalan plenty adalah X. X-nya tadi berapa? 30. Gupi adalah Y. Y-nya tadi adalah 45. Kemudian Molly adalah Z. Z-nya adalah 60 ya. Nah, maka di sini ikan gupi 45. Ikan Molly 60. Oke ya, bisa disimpulkan begitu. Baik, itu teman-teman untuk pembahasan soal pertama. Baik, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita dipertemukan sama Desi yang membawa buah. Oke, langkah pertama adalah baca dan pahami soalnya. Soalnya adalah berapakah berat mangga, jeruk, dan apel jika ketiga jenis buah itu dimasukkan ke dalam satu plastik. Oke, kita harus tahu berat mangga, jeruk, dan apel. Lalu jika ketiganya dimasukkan ke dalam satu plastik jadi berapa? Oke, kemudian langkah kedua adalah pahami soalnya kalimat demi kalimat. Oke, kalimat pertama adalah Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan apel. Oke, dari kalimat pertama kita bisa misalkan.
Misalkan begitu ya, yaitu mangga adalah X, kemudian jeruk adalah Y, kemudian apel adalah Z. Begini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Berat mangga dan jeruk saja adalah 5 kilo. Mangga tadi adalah X dan jeruk saja. Nah, dan itu artinya di sini mangga dan jeruk berarti ditambah. Benar ya? Mangga dan jeruk adalah 5 kilo. Oke. Kalimat selanjutnya, mangga dan apel saja adalah 6 kilo. Mangga dan apel adalah 6 kilo. Kemudian jeruk dan apel adalah 7 kilo. Oke. Jeruk ditambah apel adalah 7 kilo. Baik teman-teman, dari sini kita sudah dapat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Maka ini adalah langkah keempat, yaitu model matematis. Dilihat nih, semua variabel sudah berada di sebelah kiri ya. Nih, semua variabel sudah ada di sebelah kiri. Maka ini sudah rapi, tidak perlu dirapikan lagi. Oke, kemudian kita masuk ke langkah kelima, maksudnya langkah selanjutnya kita selesaikan SPLTV itu, teman-teman. Nah, kita selesaikan SPLTV tersebut. Baik, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke. Persamaan 1 adalah X tambah Y sama dengan 5. Nah, kemudian di sini saya akan pindah Y-nya menjadi X sama dengan 5 kurang Y. Nah, di sini ketemu X sama dengan 5 kurang Y. Disubstitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua adalah X tambah Z sama dengan 6. Nah, X-nya diganti apa ini? 5 kurang Y. Oke. Cut. Oke, saya lanjutkan. X sama dengan 5 dikurangi Y, kita substitusikan ke dalam X ditambah Z sama dengan 6. Maka X-nya kita ganti 5 kurang Y ditambah Z sama dengan 6. Oke, 5-nya saya pindah ruas menjadi minus Y ditambah Z sama dengan 6 min 5. Sehingga menjadi minus Y minus Y ditambah Z sama dengan 1. Oke, ini sudah menjadi persamaan 4. Nah, lihat persamaan mana yang mengandung Y dan Z. Persamaan yang mengandung Y dan Z adalah persamaan ketiga. Maka kita eliminasi. Nah, kita masuk ke langkah masih langkah kelima maksudnya. Kita masuk selanjutnya yaitu eliminasi persamaan 3 dan 4. Oke. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3-nya adalah Y ditambah Z sama dengan 7. Ini maksudnya 7. Kemudian persamaan 4 adalah minus Y ditambah Z sama dengan 1. Oke, perhatikan di sini Z-nya sudah sama, maka langsung aja kita kurangkan. Oke, Y dikurangi minus Y. Ingat, Y kurangi minus Y, minus ketemu minus jadi plus, jadi 2Y. Oke, Z kurang Z, habis. 7 dikurangi 1, tinggal
6. Begini ya. Maka mencari Y, bagaimana? 2-nya pindah ruas menjadi 6 dibagi 2. Maka Y-nya adalah 3. Oke, ketemu. Y-nya ketemu 3. Y sama dengan 3, karena tempatnya nggak cukup, saya akan pindah ke slide selanjutnya. X tambah Y sama dengan 5 ini persamaan 1. X tambah Z sama dengan 6 ini persamaan 2. Y tambah Z sama dengan 7 ini persamaan 3. Kemudian min Y tambah Z sama dengan 1 ini adalah persamaan 4. Kemudian kita sudah menghitung Y sama dengan 3. Oke, dari sini kita masukkan Y ke persamaan yang ada Y-nya. Nah, ini sudah banyak sekali nih. Oke, kita masukkan ke persamaan 1 dulu. Ya, substitusi Y ke persamaan 1. Oke, sehingga menjadi di situ kan X tambah Y sama dengan 5 persamaan 1, maka Y-nya diganti 3. X tambah 3 sama dengan 5, sehingga X-nya adalah 5 min 3. X-nya adalah 2. X-nya ketemu. X ketemu, Y ketemu, tinggal Z. Oke, masukkan saja Y-nya ke persamaan 3 biar Z-nya langsung ketemu. Yaitu substitusi Y ke persamaan 3. Begini ya. Oke. Maka Y ditambah Z sama dengan 7. Z-nya kita ganti 2. Y ditambah 2 sama dengan 7. Maka Y-nya adalah 7. 2-nya pindah ruas jadi minus. Y-nya adalah Oke, persamaan 3 adalah Y ditambah Z sama dengan 7. Begini ya. Nah, Y-nya berapa tadi? 3. Kita masukkan. Y-nya ganti 3 ditambah Z sama dengan 7. Sehingga Z adalah 7 min 3. Z-nya adalah 4. Nah, di sini kita ketemu Y-nya 3, X-nya 2, Z-nya 4. Oke, kita masukkan. X-nya tadi mangganya sehingga 2, jeruknya 3, Z-nya 4 ya. Oke, maka pertanyaan adalah berapakah berat mangga, jeruk, dan apel jika ketiga jenis buah itu dimasukkan ke dalam satu plastik? Maka jadi mangga ditambah jeruk ditambah apel sama dengan berapa? Begitu ya. 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 9 kg ya. Maka ketemu 3 buah tersebut dalam satu kresek adalah 9 kg. Oke.